Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Selamat pagi anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Bu Guru berharap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, silakan disiapkan dulu buku tematiknya. Hari ini kita akan belajar kembali matematika. Tapi sebelumnya Bu Guru mau bertanya terlebih dahulu nih. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan apa saja? Pecahan 1/2, terus 1/3 dan 1/4. Nah, baik. Di sini Bu Guru punya 2 tisu. Satu tisu sudah Bu Guru buka, maka satu tisu ini bisa dinyatakan sebagai pecahan apa? 1/2. 1 diperoleh dari tisu yang sudah dibuka, 2 yaitu keseluruhan tisu yang sudah ada ya. Jadi tisu ini bisa disebut dengan pecahan 1/2. Sekarang Bu Guru punya 3 buku. 2 buku bersampul coklat, 1 buku bersampul motif. Nah, 1 buku bersampul motif ini bisa dinyatakan dengan pecahan apa? Pintar, pecahan 1/3. Satunya diperoleh dari buku dengan sampul motif, 3-nya didapatkan dari jumlah keseluruhan buku yang ada. Sampai sini bisa dipahami? Satu lagi. Di sini Bu Guru juga punya 4 pensil. 1 pensil sudah Bu Guru serut. 1 pensil yang sudah Bu Guru serut ini bisa dinyatakan dengan pecahan apa? Iya, betul. Pecahan 1/4. Satunya diperoleh dari pensil yang sudah Bu Guru serut. 4-nya diperoleh dari keseluruhan pensil yang ada. Di sini ada berapa pensil? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi itu beberapa contoh benda yang bisa ilustrasikan sebagai pecahan. Nah, sekarang silahkan dibuka kembali di halaman 84-nya. Jadi kemarin ada kesalahan. Mohon maaf Bu Guru sampaikan ya. Ada kesalahan dari penyampaian di halaman 84 ini. Jadi di halaman 84 ini nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan. Nah, anak-anak, yang pertama itu silahkan diperhatikan gambar yang kotak pertama ya. Di kotak pertama ini coba perhatikan pecahan yang menyatakan banyak laki-laki. Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki. Silahkan perhatikan. Di sini ada banyak laki-laki, ada 1. Nah, kotak ini karena yang diperhatikan adalah anak laki-laki yang pertama, maka kotak yang ini bisa dinyatakan dengan pecahan apa? Pecahan 1/2. Kenapa? Karena angka 1 diperoleh dari banyaknya anak laki-laki, ada 1 ya. Kemudian angka 2-nya diperoleh dari keseluruhan anak yang ada di dalam kotak. Kemudian lanjut di nomor 2. Di nomor 2 ini, di kotak nomor 2 ini ada berapa anak? Ada 3 anak. Pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah, silahkan dilihat di sini anak perempuannya ada berapa? Ada 1. Maka di kotak nomor 2 bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. Pintar. 1/3. Kenapa disebut pecahan 1/3? Karena angka 1 diperoleh dari Siti ya, anak perempuan yang ada 1, maka angka 3-nya diperoleh dari keseluruhan anak yang ada di dalam kotak. Seperti itu ya. Lanjut sekarang di nomor 3.
Nomor 3. Ada berapa anak di dalam kotak? Ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Pecahan yang menyatakan banyaknya laki-laki adalah, kita lihat di situ ada anak laki-laki berapa? Ada 1. Kemudian keseluruhan anaknya ada berapa? Ada 4. Maka kotak ini, kumpulan dari anak-anak yang ada di kotak nomor 3 bisa dinyatakan dengan pecahan 1/4. Angka 1 diperoleh dari anak laki-laki, yaitu berjumlah 1 orang. Angka 4 diperoleh dari keseluruhan anak yang ada di dalam kotak. Begitu ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Dibuka halaman 119-nya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di bagian ayo berlatih ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Silakan dilihat ada berapa potong kue di atas piringnya. 1, 2 ya. Jadi sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Salah satu dari kue ini ada bertanda X satunya. Nah, satu bagian bertanda X menyatakan pecahan apa? Iya, pintar. 1/2. Karena apa? Karena kue ini dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 silahkan kalian lanjutkan dikerjakan ya. Jadi selebihnya 2 sampai nomor 6-nya dikerjakan oleh kalian sendiri. Sekarang silahkan dibuka di halaman 120 di bagian ayo berlatih. Coba nyatakan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Nah, jadi beberapa roti ini kita ubah atau kita nyatakan dengan pecahan 1/2, 1/3, atau 1/4. Yang pertama, di situ ada piring dengan jumlah 3 roti. 1 roti yang bertanda X itu dimakan oleh tikus. Maka roti yang ada di piring ini bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. Satunya diperoleh dari roti yang dimakan tikus, 3-nya dari keseluruhan roti yang ada di piringnya. Sekarang lanjut di nomor 2. Ada berapa roti di dalam piring, di atas piring? 1, 2. 1 roti yang bertanda X dimakan oleh kucing. Maka roti yang ada di atas piring ini bisa dinyatakan dengan pecahan pintar 1/2. Bisa ya? Sekarang piring nomor 3. Ada berapa roti di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong roti. 1 potong roti yang bertanda X dimakan oleh kucing. Maka roti yang ada di atas piring ini bisa dinyatakan dengan pecahan apa? Iya, pecahan 1/4. Satunya dari roti yang bertanda X ini yang dimakan kucing, 4-nya dari keseluruhan roti yang ada di atas piring. Lanjut. Ada berapa roti di sini? 1, 2, 3, 4. 1 roti bertanda X dimakan oleh tikus. Maka roti yang ada di atas piring bisa dinyatakan dengan pecahan 1/4. Satunya yang sudah dimakan tikus, 4-nya dari keseluruhan yang ada di atas piring. Yang terakhir, pecahan apa ya ini? Ada berapa? Ada 2 ya. Yang satu yang bertanda X dimakan oleh kucing. Maka roti ini bisa dinyatakan dengan pecahan iya 1/2. Bisa ya anak-anak ya. Baik anak-anak, lanjut di halaman 139. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Nah, di bagian ayo berlatihnya silakan diperhatikan. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut.
Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Lihat di buku yang pertama. Di sini ada berapa jumlah buku? Ada 2 jumlah buku. Salah satu buku ada yang berdiri. Nah, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan apa? 1/2. Pintar. 1/2. Satunya diperoleh dari buku yang berdiri, 2-nya diperoleh dari keseluruhan buku yang ada. Sekarang dilihat di nomor 2. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada berapa buku di sini? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Dari keempat buku ini ada buku yang berwarna merah. Maka buku berwarna merah dari tumpukan buku di samping ini dapat dinyatakan dengan pecahan. Iya, 1/4. Satunya dari buku yang berwarna merah, 4-nya keseluruhan buku yang ditumpuk. Lanjut, Nak. Ada berapa buku di sini? Ada 2. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, salah satu buku yang 2 ini ada yang pakai pita ini nih. Maka bisa dinyatakan dengan pecahan apa? Iya, 1/2. Bisa ya? Sekarang yang ketiga. Yang keempat. Maaf. Ada berapa buku, Nak? 1, 2, 3. Ada 3 buku. Nah, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada berapa, Nak? Di sini yang ada pitanya ada 1 ya. Keseluruhan bukunya ada berapa? Ada 3. Maka bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. Dan yang terakhir, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, ini ada 3 buku. Siti ngambil salah satu bukunya. Salah satu buku yang diambil Siti bisa dinyatakan, buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan apa? Jadi salah satunya bukunya itu diambil oleh Siti. Maka bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. Satunya diperoleh dari buku yang diambil Siti, 3-nya diperoleh dari kumpulan buku yang ada. Begitu ya, paham ya anak-anak? Lanjut di halaman 140, silahkan untuk tugas yang kedua yaitu bagian ayo berlatih halaman 140 ini. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X, pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut. Jadi silahkan kalian pasangkan buku-buku yang ada ini dengan bilangan pecahan yang sesuai. 1/2, 1/3, atau 1/4. Jadi silahkan kalian tarik garis ya, pasangkan. Mungkin cukup sekian untuk materi tematik dengan muatan matematika kali ini. Kurang dan lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru juga mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Dan jika masih ada yang belum dipahami ataupun masih bingung dengan penjelasan Bu Guru, silahkan langsung tanyakan melalui Japri ke nomor Bu Guru. Bu Guru tunggu jika memang ada yang belum dipahami ya. Baik, tidak lupa juga Bu Guru berpesan tetap jaga sholat 5 waktunya, kemudian hadis dan doanya tetap dimurojaah supaya tidak lupa, dan tetap berbuat baik kepada siapa saja, kerjakan tugasnya dengan baik, nurut sama umi dan abinya. Mungkin sekian, Bu Guru tutup dengan doa kibaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.